Hai suara Kristen di mana saja berada. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah video mengenai seorang anak yang menghina pemimpin Israel. Sebenarnya saya tidak mau menanggapinya karena pemimpin Israel sendiri beragama Yahudi. Namun karena anak tersebut membawa-bawa nama agama Kristen, sehingga membuat saya untuk mau menanggapi video tersebut. Oleh karena itu, mari kita simak video tersebut. Woi Presiden Israel, dosa nyerang Indonesia dah. Gue jadi ngeri sahabat. Mending lu pada tobat dah. Lu kan Kristen tuh. Mending lu malap sholat sama gue. Gue jadi imam, lu jadi mayat, anjing. Woi Presiden Israel, dosa nyerang Indonesia dah. Gue jadi ngeri sahabat. Mending lu pada tobat dah. Lu kan Kristen tuh. Mending lu malap sholat sama gue. Gue jadi imam, lu jadi mayat, anjing. Nah, suara Kristen di mana saja berada, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan apa yang dinyatakan oleh anak tersebut. Jadi bagaimana tanggapan kita sebagai umat Kristen? Nah, mari kita kembali ke Alkitab untuk melihat apa tanggapan Alkitab mengenai hal-hal yang sudah kita simak tadi. Oleh karena itu, terlebih dahulu saya mengajak Anda untuk mengambil Alkitab dan membaca di dalam Perjanjian Lama, tepatnya di Amsal 11 ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Dalam ayat ini kita diberitahu bahwa orang yang melakukan penghinaan adalah orang yang tidak memiliki akal budi, sedangkan orang yang pandai pasti berdiam diri. Kita sebagai umat Kristen yang memiliki hikmat dari Allah, tentu kita akan tahu kapan kita harus berkata dan apa yang harus kita katakan. Selanjutnya, kita baca lagi di dalam Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nah, dalam kehidupan sebagai manusia, kita pasti akan terpancing dengan apa yang sudah kita simak tadi, sehingga kita mungkin akan membalas dengan cacian. Akan tetapi, itu hanya akan membuat kita menjadi orang yang bodoh dan tidak bijak. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk mengabaikan hinaan yang datang kepada kita dengan sikap yang tepat. Nah, selanjutnya kita beralih lagi ke Perjanjian Baru dan membaca di dalam Injil Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dalam ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita justru diminta untuk membalas dengan kebaikan. Oleh karena itu, hal yang perlu kita lakukan adalah mendoakan mereka yang menghina iman kita. Dan percayalah bahwa Tuhan yang sanggup mengubah hati dan kebiasaan mereka. Kemudian kita baca lagi di dalam 1 Petrus 3 ayat 9-10. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, mengapa kita tidak boleh membalas hinaan dengan hinaan? Karena apabila kita membalas dengan hinaan, maka kita akan sama dengan mereka yang sudah menghina kita. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, kita patut menjaga lidah kita dan mendoakan mereka serta memberkati mereka yang sudah menghina iman Kristen. Sebenarnya masih banyak ayat lagi yang mengenai hal semacam ini,
Tetapi saya yakin dengan 4 ayat ini saja sudah cukup mengajarkan kita sebagai orang-orang percaya untuk mengambil sikap dan menanggapi hal-hal semacam ini. Demikian tanggapan kali ini. Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saya dan saudara. Shalom.